Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ibnu Katsir dalam kitabnya Usudul Ghabah menyebutkan nama Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Quraisy Al-Adawi. Ayah beliau seorang sahabat senior Rasulullah dan khalifah kedua Umar bin Khattab. Sementara ibundanya bernama Zainab binti Maz'un bin Habib. Nama kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Beliau dilahirkan di Makkah 2 tahun setelah Rasulullah SAW diutus atau pada tahun ke-10 sebelum Hijriah, dan masuk Islam pada usia 4 tahun bersama dengan ayahnya Umar bin Khattab. Pada tahun ke-6 setelah diutusnya Rasulullah, beliau turut serta hijrah ke Madinah bahkan sebelum ayahnya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar dikenal sebagai sosok yang berupaya mengikuti setiap jejak langkah Rasulullah. Di mana Rasulullah pernah berpijak, beliau memijak tanah yang sama. Di mana Rasulullah sholat, beliau pun akan turut serta sholat di sana. Bahkan jika beliau mengetahui Rasulullah pernah berteduh di bawah pohon, beliau pun akan menirunya. Sepanjang hidupnya, Ibnu Umar meriwayatkan sekitar 2630 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya 168 hadis. Imam Bukhari sendiri meriwayatkan 81 hadis dan Imam Muslim meriwayatkan 31 hadis. Jumlah ini membuatnya menjadi periwayat hadis terbanyak kedua setelah sahabat Abu Hurairah. Sejak kecil dia dekat dengan nilai keislaman. Pada usia 13 tahun, Ibnu Umar bahkan memohon kepada ayahnya Umar bin Khattab untuk bisa ikut dalam perang Badar. Namun Rasulullah melarangnya karena masih kecil. Sementara ketika perang Uhud berkecamuk, usia beliau masih 14 tahun. Abdullah bin Umar barulah diizinkan ikut bersama Rasulullah ketika perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah, di mana saat itu usia beliau telah masuk 15 tahun. Beliau juga ikut dalam Bai'at Ridwan, juga ikut perang Mut'ah dan Yarmuk dan beberapa perang lainnya sepeninggalnya Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, Abdullah bin Umar adalah sosok yang gemar berinfak. Dalam satu kesempatan, beliau pernah membeli 5 orang budak. Kemudian Ibnu Umar mengerjakan salat. Tiba-tiba kelima budak tersebut ikut salat di belakang beliau. Lalu Ibnu Umar bertanya, "Untuk siapa kalian salat?" Mereka pun menjawab, "Untuk Allah semata." Ibnu Umar menimpali, "Kalian adalah hamba merdeka di hadapan zat yang kalian ibadahi." Kemudian beliau langsung membebaskan kelimanya. Imam Ibnu Katsir juga mencatat sebuah kisah menarik tentang Abdullah bin Umar dan budaknya. Sesungguhnya budak Abdullah bin Umar telah berbuat salah. Abdullah bin Umar berencana menghukumnya atas kesalahannya. Kemudian budak itu berkata, "Wahai tuanku, tidakkah Tuan pernah melakukan kesalahan yang membuat Tuan takut kepada Allah?" Abdullah bin Umar menjawab, "Tentu pernah." Budak itu berkata, "Demi zat yang menunda hukuman atasmu, maka kenapa Tuan tidak menunda hukumanku?" Lalu budaknya kembali berbuat salah untuk kedua kalinya. Abdullah bin Umar kembali berencana menghukumnya. Maka budaknya mengatakan hal yang sama kepadanya dan Abdullah bin Umar memaafkannya kembali. Kemudian budak tersebut mengulangi kesalahannya untuk ketiga kalinya. Kali ini ia diam saja. Abdullah bin Umar bertanya kepadanya, "Kenapa kau tidak berkata seperti yang kau katakan di 2 kesalahanmu terdahulu?" Budak itu menjawab, "Wahai tuanku, aku malu pada kemurahan hatimu menyikapi kesalahanku yang berulang-ulang." Kemudian Abdullah bin Umar menangis dan berkata, "Aku lebih berhak untuk malu kepada Tuhanku. Kau kubebaskan karena Allah Ta'ala." Dikisahkan Khalifah Umar bin Khattab, ayah dari Abdullah bin Umar, pernah mendapatkan ghanimah kain dari Yaman. Harta rampasan perang itu dibagikan dengan adil kepada seluruh kaum muslimin, termasuk juga pada anaknya sendiri Abdullah bin Umar. Suatu ketika kain itu dijahit untuk dijadikan baju oleh Khalifah Umar. Berhubung kainnya kurang karena tubuh Umar yang tinggi besar, maka Abdullah memberikan kain ghanimah miliknya kepada ayahnya Khalifah Umar sebagai tambahan. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab memakai baju tersebut. Beliau berpidato di tengah kaum muslimin. Setelah memuji Allah dan berselawat kepada Rasulnya, Khalifah Umar berkata, "Wahai manusia, dengar dan taatilah." Hingga di situ suasana hening tiba-tiba berubah. Sahabat Salman Al-Farisi tampak berdiri dan berkata kepada Khalifah Umar, "Kami tidak akan mendengar dan mentaatimu." "Kenapa wahai Salman sahabatku?" jawab Khalifah Umar. "Dari mana wahai Amirul Mukminin mendapatkan pakaian itu sedangkan engkau bertubuh besar dan tinggi? Bukankah engkau hanya mendapatkan 1 kain?" kata Salman. "Jangan tergesa-gesa menuduhku," jawabnya. Sesaat kemudian Khalifah Umar memanggil seseorang. "Wahai Abdullah." Perkataan itu tidak ada yang menjawabnya. Kemudian Khalifah Umar berkata lagi, "Wahai Abdullah bin Umar." Mendengar perkataan tersebut, Abdullah bin Umar pun menjawab, "Saya wahai Amirul Mukminin, bersumpahlah demi Allah, apakah kain yang aku pakai ini adalah dari kainmu?" kata Khalifah Umar. "Demi Allah, aku bersumpah bahwa kain itu betul dari kainku," jawab Abdullah. Sejenak setelah itu, Salman berkata, "Sekarang perintahlah kami, maka kami akan taat." Di lain kisah disebutkan bahwa Abdullah bin Umar adalah seorang pedagang yang ulung. Pada suatu hari, beliau membeli seekor unta yang kurus, lalu mengembalakannya di padang rumput tempat unta-unta sedekah milik Baitul Mal dan milik warga mencari makan.
Ketika Khalifah Umar sedang memeriksa, sang khalifah melihat seekor unta yang gemuk berbeda dengan unta lainnya. Lalu Khalifah Umar bertanya, siapakah pemilik unta ini? Mereka menjawab, Abdullah bin Umar. Umar pun terkejut mengetahui pemilik unta gemuk itu. Kemudian Khalifah Umar mengutus orang untuk memanggil Abdullah. Ketika Abdullah sampai di hadapan ayahnya, Umar mengelus-ngelus jenggotnya, kebiasaannya ketika menghadapi urusan yang genting, dan berkata kepada anaknya, unta apakah ini Abdullah? Unta ini aku beli menggunakan uangku sendiri, jawab Abdullah. Unta ini dulunya sangat kurus, lalu aku gembalakan di padang rumput. Setelah sekian lama, unta ini menjadi gemuk. Aku memperdagangkannya agar memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan oleh orang lain, kata Abdullah menjelaskan kepada ayahnya. Umar membatahnya dengan nada keras. Lalu ketika orang-orang melihat unta ini, mereka berkata, gembalakanlah unta anak Amirul Mukminin, rawatlah, berilah minum secukupnya, sehingga untamu menjadi gemuk dan berlipat keuntunganmu. Hai anak Amirul Mukminin, hai Abdullah bin Umar, ambillah modal awal pokok yang kamu gunakan untuk membeli unta ini, dan kembalikanlah semua keuntungannya ke Baitul Mal. Abdullah bin Umar pun tak marah. Dia mengikuti perintah ayahnya untuk hanya mendapatkan kembali modal dari unta yang dipelihara tersebut, sementara keuntungannya dimasukkan ke Baitul Mal. Ada sebuah kisah lain Abdullah bin Umar yang penuh hikmah. Ketika beliau pernah bermimpi diperlihatkan neraka oleh malaikat, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sudah menjadi kebiasaan seseorang pada masa hidup Rasulullah. Bila bermimpi, biasanya dia menceritakannya kepada Rasulullah. Aku pun berharap bermimpi hingga aku dapat menceritakannya kepada Rasulullah. Ketika itu aku masih remaja. Pada suatu hari di zaman Rasulullah, aku tidur di masjid, lalu bermimpi ada dua malaikat memegangku lalu membawaku ke dalam neraka. Aku melihat neraka yang ternyata adalah lubang besar, bagaikan lubang sumur atau jurang. Neraka itu memiliki dua anjung, dan aku melihat di dalamnya ada orang-orang yang sebelumnya aku sudah mengenal mereka. Dengan melihat mereka, membuat aku berdoa, aku berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kemudian aku berjumpa dengan malaikat lain, lalu dia berkata kepadaku, janganlah kamu takut. Kemudian aku ceritakan mimpiku itu kepada Hafsah, kakak Ibnu Umar yang juga istri Rasulullah. Lalu Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, sungguh Abdullah bin Umar adalah seorang yang beruntung bila dia mendirikan sholat malam. Setelah peristiwa itu, Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Uyunul Hikayah mengisahkan, Abdul Aziz memperoleh dari Nafi bahwa pada suatu hari Abdullah bin Umar bersama sahabat-sahabatnya pergi ke pinggiran kota Madinah. Saat istirahat dan makan, mereka bertemu dengan seorang pengembala yang sedang lewat. Ibnu Umar kemudian mengajaknya untuk ikut berkumpul dan makan bersama. Kemarilah, ayo makan bersama kami, ajak Ibnu Umar kepada pengembala yang sedang melintas itu. Terima kasih, saya sedang berpuasa, jawabannya singkat. Ibnu Umar merasa kagum karena di tengah terik matahari, pengembala itu tetap menjalankan ibadah puasa. Di hari yang sangat panas seperti ini, di tengah perbukitan sambil mengembala kambing, engkau tetap berpuasa, ucap Ibnu Umar. Waktu berlalu begitu cepat, saya tidak ingin menyia-nyiakannya, jawab pengembala itu. Abdullah bin Umar kemudian mengajukan penawaran kepada pengembala agar mau menjual salah satu kambingnya. Nanti sebagian dagingnya kami bagikan kepadamu untuk kamu gunakan sebagai bekal berbuka puasa, tawar Ibnu Umar. Kambing kami ini bukan punyaku, tapi punya majikanku, jawab pengembala menolak tawaran Ibnu Umar. Gampang, nanti kamu bilang saja pada majikanmu bahwa salah satu kambingnya dimakan serigala, kata Ibnu Umar menguji pengembala itu. Lalu di manakah Allah? Jawab pengembala meyakinkan bahwa Allah selalu mengawasi hambanya. Tidak lama kemudian pengembala itu berlalu meninggalkan Ibnu Umar. Setelah kembali ke Madinah, Abdullah bin Umar menemui majikan pengembala yang diketahui sebagai hamba sahaya itu. Ibnu Umar kemudian membeli kambing-kambingnya. Tidak hanya itu, Ibnu Umar juga memerdekakan pengembala tersebut dan memberikan kepadanya kambing-kambing yang baru saja dibeli. Abdullah bin Umar juga dikenal dengan sifatnya yang murah hati, yang menyebabkan orang-orang kagum kepadanya. Kedermawanannya ini tak hanya kepada kaum muslim saja, melainkan juga kepada kaum non-muslim. Ketika Abdullah bin Umar merayakan Idul Adha, beliau memutuskan untuk menyembelih seekor kambing untuk dijadikan hewan kurban. Namun yang menarik adalah keputusan beliau untuk tidak hanya membagikan daging tersebut kepada sesama muslim, tetapi juga kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Kitab referensi yang dapat dijadikan rujukan untuk peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang bersumber dari Mujahid. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ala, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Daud bin Syabur dan Bashir Abu Ismail dari Mujahid. Sesungguhnya Abdullah bin Umar menyembelih seekor kambing untuk keluarganya. Maka ketika ia datang, lantas bertanya, apakah kalian sudah memberi tetangga Yahudi kita? Aku mendengar Rasulullah bersabda, senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetanggaku, sehingga aku menyangka tetanggaku adalah keluargaku. Abdullah bin Umar merupakan sahabat yang banyak memahami sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga beliau dipercaya untuk memberi fatwa pada masa Islam selama 60 tahun. Ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, beliau ditawari oleh beberapa orang untuk menjadi khalifah, tetapi beliau menolaknya.
Dalam sebuah riwayat yang ditulis oleh Hasan radhiyallahu an, tatkala Utsman bin Affan terbunuh, sekelompok umat Islam memaksa Abdullah bin Umar untuk menjadi khalifah. Mereka berteriak di depan rumahnya, mengatakan akan meminta orang-orang untuk berbaiat kepadanya jika ia mau menjadi khalifah, hingga mengancam akan membunuhnya di tempat tidurnya sendiri. Namun tetap saja ditolak hingga masa bubar dengan sendirinya. Karena bagi Ibnu Umar, ia tidak mau ada pertumpahan darah karena dirinya. Sampai kesekian kali tawaran untuknya menjadi seorang khalifah. Akhirnya Ibnu Umar mengajukan syarat asal ia dipilih oleh seluruh kaum muslimin tanpa paksaan. Jika baiat dipaksakan sebagian orang atas sebagian lainnya di bawah ancaman pedang, ia akan menolak jabatan khalifah dengan cara semacam ini. Di usia yang telah lanjut pun masih ada harapan orang untuk dipimpinnya. Ketika Muawiyah II, putra Yazid yang beberapa kali menduduki jabatan khalifah dengan Marwan, menemui Ibnu Umar bersedia berbaiat kepadanya untuk menjadi khalifah mereka. Lagi-lagi Ibnu Umar menolak posisi pemimpin tertinggi umat Islam ini. Dalam kitab Tabaqat al-Subki diceritakan bahwa Abdullah bin Umar pernah berbicara dengan seekor singa yang mengaum dan menghadang orang-orang di tengah jalan. Singa itu mengibaskan ekornya lalu pergi. Riwayat senada juga dikemukakan dalam kitab Tabaqat al-Munawi. Diceritakan bahwa ketika Abdullah bin Umar sedang menempuh suatu perjalanan, ada seekor singa menghalangi orang-orang di tengah jalan. Ia menghentikan untanya, lalu turun menghampiri singa itu, menggosok telinganya dan menyingkirkannya dari tengah jalan. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Jika manusia hanya takut kepada Allah, maka tidak ada hal lain yang bisa menguasainya." Hal senada juga dinyatakan dalam kitab Risalat Qusairiyah, sesungguhnya yang menguasai manusia adalah sesuatu yang menakutkannya. Jika manusia hanya takut kepada Allah, maka tak ada apapun yang bisa menguasainya. Abdullah bin Umar wafat di Mekah tahun 73 Hijriah. Saat itu usianya menginjak 84 tahun dan ia adalah sahabat terakhir yang wafat di Mekah. Di usia yang tua itu ia telah mengalami kebutaan sebelum wafatnya. Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, Ibnu Umar wafat dan keutamaannya seperti Umar bapaknya. Umar sendiri banyak memiliki pesaing di masanya, sedangkan anaknya hidup di zaman yang tidak ada saingan baginya. Dalam kisah lain, Ibnu Ailan berkata, Ibnu Umar wafat di Mekah tahun 73 Hijriah dalam keadaan syahid di usia 86 tahun. Sebab wafatnya adalah karena beliau dihinakan dan diperlakukan kasar oleh Al-Hajjaj. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Kamu adalah orang bodoh yang kebetulan diberi kekuasaan." Ternyata ucapan itu membuat Al-Hajjaj tidak terima. Lalu Al-Hajjaj memerintahkan seseorang untuk meletakkan racun pada ujung sebuah tombak. Lalu dia berdesak-desakan dengan Ibnu Umar dalam tawafnya, kemudian meletakkan tombak itu pada kakinya. Akhirnya Ibnu Umar terluka dan sakit beberapa hari, kemudian wafat dan dimakamkan di Zutwa di pemakaman kaum Muhajirin. Al-Hajjaj adalah seorang penguasa muslim yang hidup di zaman Bani Umayyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.